Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran bimbingan dan konseling bersama Ibu Yuyun Mas Hurwati SPD-Kon. Ibu sering dipanggil dengan Ibu Yuyun. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari menjadi manusia yang dicintai Allah dapat mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengan Allah, dengannya, Sang Pencipta. Lebih lanjut sebelum kita mulai, Ibu punya tebak gambar. Nah, di sini kalian bisa tebak gambar. Nah, tebak gambar yang tersembunyi. Nah, dapatkah Anda menemukan wajah orang? Yang nomor 2, berapa jumlah wajah tersebut? Coba kalian tebak terlebih dahulu. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Persepsi. Kapan kita ingat kepada Allah dan apa yang harus dilakukan? Mengingat Allah tentunya harus dilakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat sholat atau pada saat kita berkumpul dalam suatu ibadah lainnya. Allah selalu ada dan hadir di dalam setiap episode kehidupan kita. Persoalannya, apakah kita mau menerima Dia sebagai pemain utama dan kehidupan kita? Ataukah kita menganggap Dia hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika membutuhkannya? Atau mungkin kita memperlakukan Allah hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita? So, pasti itu salah. Kemudian, ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan agar kita dapat mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita, yaitu Allah. Yang pertama, berusahalah merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Allah yang selalu merasakan Allah hadir di antara kita. Bersyukur atas semua karunia nikmat yang diberikannya. Kita diberi kesehatan, kekuatan, iman Islam. Mari kita gunakan untuk beribadah kepadanya. Kita harus selalu bersyukur baik di kala susah maupun di kala senang. Perkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan, yaitu dengan sungguh-sungguh dalam belajar. Kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, marilah kita gunakan untuk mengkaji Al-Quran agar ibadah kita lebih mantap, bermakna. Kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau ciptaannya. Berikut bukti-bukti tanda-tanda kebesaran Allah dan ciptaannya antara lain pencipta langit dan bumi seisinya.
Langit merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia suka memperhatikan langit, baik di malam hari maupun di siang hari. Pasti akan merasakan ketakjuban yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet. Penciptaan bumi, bahwa Allah itu menciptakan langit dan bumi segala keindahan dan isinya, kekayaannya, dengan ayat-ayat Allah yang begitu luar biasa. Bahkan hingga saat ini manusia belum mampu mengungkapkan semua tabir misteri di bumi. Lautan, gunung-gunung, samudra yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Allah Maha Besar, Nak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada penugasan. Yang pertama, kegiatan pertama, diskusi dengan teman-teman Anda dalam satu bangku. Kalau sekarang boleh dikerjakan sendiri. Nah, di situ ada buat suatu daftar kegiatan sebanyak-banyaknya tentang kegiatan atau aktivitas apa saja yang harus dilakukan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, guru BK menunjukkan peserta didik secara acak untuk menyampaikan hasil tugas yang selalu dikerjakannya. Apa poin belajar dari kegiatan tersebut? Yang kedua, diskusikan. Kalau sekarang tidak didiskusikan dengan teman sebangku dalam mencari membawa sebuah gambar tumbuhan, sayuran, atau hewan. Misalkan cara memproduksi atau tumbuh besar hewan tersebut atau tumbuhan tersebut, bunga contohnya, kalau punya bunga di depan rumah. Bagaimana kebesaran Allah itu menciptakan tumbuh kembangnya bunga tersebut. Cara mendapatkan makan, minum, manfaat tumbuhan, berbagai macam. Yang ketiga, kemudian presentasikan hasil kerjanya di depan kelas dan buat suatu kesimpulan terhadap hasil karya tersebut. Apa saja poin besar dari tugas tersebut yang harus dilakukan karena sekarang sedang COVID dan belajar di rumah? Hanya kegiatan pertama, yaitu diskusi dengan keluarga, buat suatu daftar kegiatan sebanyak-banyaknya, aktivitas yang banyak, apa saja yang harus dilakukan agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja. Kemudian di sini ada tambahkan tip agar dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama Islam banyak berbagai hal. Membaca Al-Quran, pendekatan diri terhadap Allah, dan selanjutnya sampai menjauhi segala hal yang dapat melalaikan hati. Selamat mengerjakan. Di situ sudah tertera contoh-contohnya. Sekian dan terima kasih. Salam hangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.